Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Keresuan. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera, dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Nah, di konten kali ini, di video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi Temu yang konon katanya disebut oleh banyak pihak bisa mengancam UMKM yang ada di Indonesia. Bahkan banyak pihak yang menilai bahwa aplikasi Temu itu bisa membunuh para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Selain itu, banyak pihak juga menilai aplikasi Temu itu jauh lebih dahsyat dibandingkan TikTok Shop. Padahal kita ketahui beberapa waktu lalu TikTok Shop itu pernah membuat kehebohan di industri di ekonomi Indonesia sebelum akhirnya ditutup oleh pemerintah pada tanggal 4 Oktober tahun 2023. Tapi saat ini TikTok Shop itu sudah bisa diakses kembali, sudah bisa beroperasi kembali setelah merger dengan Tokopedia. Nah, kita akan membahas apa saja dampak buruk dari kehadiran atau kemunculan aplikasi Temu. Tapi sebelum itu, kita akan membahas dulu tentang sejarah Temu sendiri. Jadi, aplikasi Temu itu diluncurkan pertama kali itu pada tahun 2022 silam. Temu sendiri itu didukung perusahaan asal Cina yaitu PDD Holdings. Kantor pusatnya itu ada di Boston di Amerika Serikat. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2022 silam, aplikasi Temu itu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan sangat luar biasa, bahkan bisa menjadi salah satu aplikasi yang paling populer di Amerika Serikat. Ini sudah ada datanya, jadi per April tahun 2024 lalu, aplikasi Temu itu sudah diunduh lebih dari 165 juta kali. Selain itu, di Amerika Serikat sendiri per April tahun 2024 itu ada lebih dari 50,4 juta pengguna aktif aplikasi Temu. Selain itu, aplikasi Temu itu juga menawarkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Salah satunya adalah, ini adalah keunggulan utama dari aplikasi Temu, yaitu konsumen itu bisa membeli produk secara langsung di pabrik. Karena apa? Aplikasi Temu itu disebut-sebut sudah terhubung dengan 80 pabrik besar yang ada di Cina. Selain terhubung dengan 80 pabrik yang ada di Cina, aplikasi Temu itu juga menawarkan berbagai kemudahan, berbagai keunggulan untuk para konsumennya. Salah satunya adalah dari sisi pembayaran, karena aplikasi Temu itu bisa menggunakan pembayaran melalui kartu kredit dan juga dompet digital atau e-wallet. Selain itu, dari sisi pengiriman barang atau produk yang dibeli konsumen, aplikasi Temu itu juga menawarkan keunggulan atau menawarkan pengiriman yang sangat handal. Nah, banyak media-media luar negeri, media-media terkemuka di luar negeri yang membuat ulasan tentang aplikasi Temu. Salah satunya itu adalah Forbes yang merupakan salah satu media paling berpengaruh di dunia. Jadi, menurut Forbes, aplikasi Temu itu mengambil keuntungan dari produsen Cina yang mengalami kelebihan kapasitas dan konsumen Amerika. Selain itu, Wall Street Journal itu juga pernah membuat ulasan tentang aplikasi Temu. Salah satu poin menarik dari ulasan Wall Street Journal itu adalah aplikasi Temu itu merupakan pengiklan terbesar kelima di Amerika Serikat sepanjang kuartal keempat tahun 2023 lalu. Ini juga ada ulasan yang sangat menarik dari JP Morgan. Salah satu poin pentingnya itu adalah aplikasi Temu itu menghabiskan dana sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat untuk pemasaran. Angka itu setara dengan 46 triliun rupiah. Kita bisa membayangkan dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya dan juga dengan dana yang terbatas, aplikasi Temu itu memang bisa disebut sebagai aplikasi yang sangat luar biasa. Nah, aplikasi Temu sendiri saat ini sudah mengurus izin operasional di Indonesia, dan pemerintah Indonesia itu juga sudah melakukan tindakan-tindakan. Nah, salah satunya itu adalah yang dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki. Pak Teten Mas Duki itu sudah membuat pernyataan pada tanggal 10 September tahun 2023 kemarin. Dirinya menyatakan bahwa sudah melapor kepada Presiden Jokowi dan dirinya menyatakan bahwa UMKM yang ada di Indonesia itu harus dilindungi. Selain itu, Pak Teten Mas Duki juga menyebut bahwa perlu ada pencegahan terhadap arus barang yang masuk ke Indonesia. Dan selain itu juga Teten Mas Duki itu menyatakan perlu ada pengetatan terhadap arus masuk barang ke Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa Temu itu sudah mengurus izin operasional di Indonesia melalui Kemenkumham. Tapi sampai saat ini ternyata
izin yang diajukan oleh aplikasi Temu itu ternyata belum disetujui. Salah satunya adalah karena ada merek yang sama di Indonesia. Nah, menurut Teten Mas Duki, kalau arus barang yang masuk itu tidak bisa dicegah atau tidak bisa untuk dibatasi, hal itu akan sangat mengancam UMKM yang ada di Indonesia. Bahkan dalam pernyataannya pada tanggal 10 September 2024 kemarin, Pak Teten Mas Duki itu juga menyebut bahwa aplikasi Temu itu bisa membunuh UMKM yang ada di Indonesia. Menurut Pak Teten Mas Duki, salah satu produk yang paling terpukul dengan kemunculan atau kehadiran Temu itu adalah consumer good yang dijual oleh para pelaku usaha UMKM di online. Nah, selain itu juga menurut Pak Teten Mas Duki, aplikasi Temu atau bahkan jika tidak ada proteksi dari pemerintah, akan terjadi pengurangan tenaga kerja yang ada di Indonesia, khususnya untuk sektor UMKM. Padahal seperti yang kita ketahui, UMKM itu merupakan salah satu sektor yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Selain itu, Pak Teten Mas Duki itu juga menyatakan bahwa pengangguran itu akan meningkat jika barang yang masuk itu tidak diproteksi. Faktornya salah satunya karena apa? Karena pembeli atau konsumen itu bisa membeli produk secara langsung ke pabrik-pabrik yang ada di Cina. Nah, dengan kemudahan itu tentu saja ada mata rantai yang putus. Karena apa? Karena tidak memerlukan lagi afiliator, tidak memerlukan lagi reseller, dan juga tidak memerlukan lagi pihak ketiga. Kalau kita bicara tentang bahaya yang bisa mengancam UMKM, tentu saja kemunculan Temu itu bisa menjadi warning yang sangat mengerikan bagi UMKM yang ada di Indonesia. Padahal kita ketahui UMKM itu merupakan sokok guru perekonomian di Indonesia, merupakan pondasi, merupakan sektor yang tahan banting ketika ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang kita ketahui, ini ada data dari Kadin. Jadi Kadin itu sudah menjabarkan data bahwa di tahun 2023 lalu, jumlah UMKM yang ada di Indonesia itu mencapai 66 juta. Selain itu, UMKM itu juga berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB. Angkanya itu setara 9.850 triliun rupiah. Tentu saja angka yang sangat besar, angka yang sangat masif, dan itu menunjukkan bahwa peran UMKM di Indonesia itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu baru dari sisi kontribusi terhadap PDB. Belum lagi seperti yang saya bilang tadi bahwa UMKM itu bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Jadi data dari Kadin itu sudah menunjukkan bahwa UMKM itu bisa berhasil menyerap 117 juta pekerja. Selain itu, angka itu setara dengan 97% total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan berbagai kontribusi itu tentu kita bisa membayangkan jika UMKM di Indonesia mati karena kemunculan Temu. Tapi apapun itu kita tetap harus menunggu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap masuknya Temu sendiri. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, ternyata aplikasi Temu itu sudah mengurus perizinan untuk beroperasi di Indonesia, tapi sampai saat ini memang belum disetujui. Salah satu faktornya karena ada nama yang sama di Indonesia. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang aplikasi Temu. Kalau menurut teman-teman, bagaimana tentang potensi atau tentang dampak positif dan dampak buruk dari kemunculan aplikasi Temu? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdoa semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Semoga kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan, dan tidak lupa agar ekonomi Indonesia terus stabil, bahkan membaik, agar perekonomian Indonesia itu terus membaik pada masa kedepannya. Terima kasih, sampai jumpa.